Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Oke, berjumpa lagi bersama Bapak di channel kesayangan kita bersama, SMA Muhammadiyah Langsa. Sehubungan dengan dimulainya belajar dari rumah kembali diakibatkan karena adanya peningkatan kasus wabah COVID-19 di Kota Langsa. Untuk itu, mari kita melanjutkan pembelajaran meskipun melalui online atau daring. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangan zaman Renaissance di Eropa, di mana sebagaimana kita tahu bahwa sebelum memasuki masa Renaissance bahwa bangsa Eropa mengalami masa Dark Age atau masa kegelapan di mana kemajuan ilmu pengetahuan sangat sama sekali tidak terjadi. Namun ketika terjadinya masa Renaissance, bangsa Eropa kembali menjadi bangsa yang kuat. Oke, untuk materi ini kita khususkan bagi siswa-siswi kelas 11 IIS, yaitu untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Untuk mempersingkat waktu, Bapak telah menyiapkan satu tayangan. Mudah-mudahan kalian semua dapat menyimak tayangan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang penting, apa yang dianggap perlu, mohon untuk dicatat sebagai bahan referensi. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung menyaksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah kita saksikan bersama penyajian materi tentang zaman Renaissance di Eropa. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan, yang sudah ditayangkan tadi dapat diingat dengan baik. Jadi di sini Bapak akan menyimpulkan beberapa poin saja yang kita anggap penting dan bisa menjadi sebuah kesimpulan. Poin yang pertama bahwa sejak terjadinya masa kegelapan di Eropa atau disebut juga dengan Dark Age, bangsa Eropa sama sekali tidak mengalami kemajuan baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun sosial keagamaan. Justru pada masa kegelapan tersebut terjadi penumpulan intelektual di kalangan bangsa Eropa di mana dominasi gereja itu sangat terasa. Artinya apapun yang dikeluarkan oleh pihak gereja itu menjadi sebuah hukum yang harus dipatuhi meskipun secara ilmu pengetahuan bertentangan. Sebagai contoh kita bisa lihat bahwa ada sebuah teori mengatakan geosentris, yakni bumi itu sebagai pusat tata surya. Padahal secara fakta justru mataharilah yang menjadi pusat tata surya, sementara bumi dan planet lain mengitari matahari. Itulah yang disebut dengan teori heliosentris. Namun pada masa kegelapan tersebut, teori tersebut dibantah dan tidak boleh disebarluaskan. Ada satu lagi teori yang menarik bahwa bumi itu bulat. Namun pada masa Dark Age tersebut juga pihak gereja menentang hal tersebut. Poin yang kedua, kesimpulannya bahwa akibat terlalu terkekangnya masyarakat Eropa pada masa kegelapan tersebut, kemudian muncul beberapa pihak yang berkeinginan untuk merubah situasi di Eropa, untuk meruntuhkan dominasi gereja pada masa itu. Maka muncullah gerakan-gerakan sebagaimana yang kita telah tayangkan tadi, yaitu gerakan-gerakan Renaissance. Poin yang ketiga, kesimpulannya bahwa secara garis besar Renaissance itu berarti masa di mana bangsa Eropa ingin mengembalikan kehidupan atau pola kehidupan mereka sebagaimana pola kehidupan yang telah dicontohkan oleh leluhur mereka, yakni pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno, di mana kedua peradaban tersebut sebenarnya secara fakta sudah tidak ada lagi, namun mereka ingin kembali menghidupkan pola kehidupan sebagaimana pada dua masa tersebut, di mana bangsa Eropa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi itulah alasan mengapa para tokoh-tokoh Renaissance itu sangat ingin kembali kepada kejayaan masa lalu, yaitu pada masa Yunani dan Romawi kuno. Oke, kesimpulan yang terakhir bahwa sejak terjadinya Renaissance tersebut, maka ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat, seni semakin berkembang pesat, dan kehidupan masyarakat Eropa semakin lambat laun membaik. Dan itu tentu menjadi dasar mengapa nanti pada materi selanjutnya bangsa Eropa itu bisa menguasai sebahagian besar dari wilayah yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Karena ketika Renaissance itu sukses dan kemudian dilanjutkan dengan masa Aufklärung nanti, mereka sudah mulai berkeinginan untuk menjelajahi samudera. Dari penjelajahan samudera tersebut mereka melakukan penjajahan terhadap negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Jadi pada kesimpulan besarnya bahwa masa Renaissance merupakan masa di mana bangsa Eropa ingin hidup sebagaimana pola kehidupan bangsa Eropa pada masa Yunani dan Romawi kuno, di mana seluruh aspek kehidupan, pendidikan, kesenian, ekonomi, dan sosial budaya secara religi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Itulah yang ingin diciptakan, itulah yang ingin dibentuk oleh kelompok-kelompok yang menginginkan terbentuknya kembali Renaissance. Jadi itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Bapak berharap kalian dapat mengambil pelajaran dari materi yang kita bahas ini, bahwa tidak selamanya peninggalan-peninggalan, contoh-contoh, teladan-teladan yang diberikan oleh para pendahulu kita, oleh kerajaan-kerajaan pada masa lampau itu tidak baik. Artinya tidak dapat digunakan di zaman ini. Justru ketika kehidupan kita di zaman sekarang ini mengalami stagnansi atau mengalami kemunduran, maka bisa saja dan harusnya kita juga sebagai bangsa yang besar juga bisa mengembalikan posisi diri kita sebagai bagaimana rakyat hidup pada masa kegemilangannya. Dalam konteks ini karena kita tinggal dan merupakan bangsa orang Aceh,
Maka sudah sepatutnya jika memang merasa kehidupan dewasa ini jauh dari yang diharapkan, maka sebenarnya kita sebagai rakyat dan sebenarnya pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan bisa mencontoh kehidupan sebagaimana Kerajaan Islam Aceh Darussalam dulu berjaya pada masa Sultan Iskandar Muda, di mana pendidikan Islam menjadi nomor satu. Dengan adanya pendidikan yang baik, maka tentu bangsa Aceh atau orang Aceh akan menjadi lebih maju kembali. Itulah yang dapat kita ambil dari peristiwa Renaissance ini, bahwa tidak selamanya yang telah berlalu tidak dapat diambil dan dicontoh, dan tidak selamanya orang-orang yang hidup pada masa sekarang harus melupakan sejarah yang lalu. Kenapa? Kehidupan sekarang ini merupakan buah dari peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Dan dengan mempelajari sejarah-sejarah di masa lalu, maka kita juga bisa merancang bagaimana kehidupan ke depan, di masa depan harus seperti apa agar memperoleh kemajuan yang pesat. Oke, jadi ini saja materi pada hari ini. Untuk tugas kali ini Bapak tidak memberikan tugas secara spesifik, tapi Bapak mohonkan kepada kalian materi yang tadi telah ditayangkan, ambillah intisarinya, dicatat, kemudian dijadikan sebuah bahan renungan ketika nanti kita bisa melalui masa sulit ini dan bisa kembali tatap muka, maka Bapak akan melihat catatan kalian untuk materi kali ini. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube kesayangan kita ini, Sekolah SMA Muhammadiyah Langsa, agar kita bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih menarik. Dan bila ada kritik dan saran, pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan dicantumkan saja di kolom komentar ini. Insya Allah nanti akan Bapak jawab melalui WA atau melalui media yang lain. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.